Di Kanal Maya, Ria Ricis curahkan isi hati tentang berbagai trauma yang dialami. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Gundah Ricis bergulat dengan rasa trauma akan pernikahan. Karamnya rumah tangga bersama Teuku Ryan menyisakan luka begitu dalam. Hampir genap setahun sejak resmi bercerai dari sang mantan, trauma itu masih begitu kental, terasa hingga sekarang. Tak menampik bahwa kegagalan membuatnya nyaris berada di titik nadir. Ria Ricis mencoba banyak cara untuk menyembuhkan luka. Bolak-balik ke psikolog, tak lantas menghilang begitu saja. Ini pula salah satu alasan Ria Ricis meretas perjalanan spiritual ke Mekah guna menunaikan ibadah umroh baru-baru ini. Mendekatkan diri pada Sang Ilahi dengan beribadah di Tanah Suci. Benarkah sekarang Ria Ricis mengaku lebih merasa diberi ketenangan hati meski segala ketakutan akan kegagalan dalam pernikahan masih menghantui? Ya maksudnya sembuh dari apapun itu ya. Aku sih berharapnya memang terbaik, obat terbaik adalah memang kembali kepada Allah. Apapun itu kejadiannya, apapun itu lukanya, apapun itu kapanpun itu waktunya, memang yang terbaik memang kembali kepada Allah, gitu aja sih. Ya aku juga nggak ngerti, aku mungkin ada yang bilang itu mungkin karena zodiak, ada yang bilang karena ini, ada yang bilang karena itu, aku jadi nggak ngerti. Kemarin juga udah pernah bolak-balik ke psikolog juga waktu itu, terus ya memang ternyata balik lagi ke diri sendiri sama memang butuh waktu sih untuk sembuh, gitu aja. Karena orang juga nggak tahu apa yang kita rasain, cuman aku berharap dengan aku kembali kepada Allah, ke rumah Allah, kita berdoa, aku berharap disembuhkan kembali normal lagi. Karena kan aku punya anak yang dia ngelihat ibunya harus happy terus nih, gitu. Artinya salah satunya adalah jiwa yang lebih tenang menurut aku ya. Karena memang mencari titik tenang itu susah, dan alhamdulillah kemarin waktu kita ngelakuin perjalanan ke sana, alhamdulillah jauh lebih tenang, dan waktu pulang juga alhamdulillah banyak sedikit perubahan-perubahan yang kemarin gini sekarang gini, gitu. Terbelenggu pilu akibat trauma di masa lalu membuat Ria Ricis benar-benar terpuruk sebagai perempuan. Bahkan untuk sekedar membuka hati, mencoba menjalin hubungan lagi, konten kreator satu ini seperti ketakutan setengah mati. Ketimbang sibuk memikirkan soal pendamping, Ria Ricis lebih memilih fokus membesarkan sang buah hati, juga larut dalam segudang kesibukan. Tapi benarkah setumpuk pekerjaan jadi pelampiasan Ria Ricis untuk tak larut memikirkan segala luka dan trauma? Enggak dong, susah mbak, ini aja satu hari ini aku telat kesininya, gimana mau mikirin pacaran. Aduh, bisa tiap hari ribut mulu dong aku, sama anak aja belum kelar gitu. Bisa jadi, cuma kalau sekarang sih aku mikirnya kalau ketemu orang ya seperlunya aja. Aku juga sampai sekarang nggak pernah nongkrong yang gimana banget, karena hidupku sekarang udah untuk anakku, untuk pekerjaan, sama untuk keluarga di rumah, itu aja sih. Jadi memang nggak mau ketemu orang banget. Saat menjalin hubungan, Ria Ricis boleh gagal menyelamatkan pernikahan. Tapi sebagai orang tua, Ria Ricis mampu menepikan segala ego, tak lantas mengekang sang mantan bertemu buah hati mereka. Sadar bahwa anak tak seharusnya menanggung derita dari kegagalan orang tua, Ria Ricis bahagia Teuku Ryan bisa meluangkan waktu meretas kebersamaan dengan putri mereka. Selama itu tak mengganggu sekolah atau sederet les privat sang anak. Ya alhamdulillah ikut senang, yang penting kan dia tetap berbahagia menghabiskan waktu bersama keluarganya, itu aja. Bagi-bagi waktunya? Bagi-bagi waktu tetap, yang penting sekolah, les, nggak kepotong. Makasih. Terakhir kali ketemu tuh syuting, iya minggu lalu kayaknya, waktu lagi FTV di daerah Sentul. Jadi Mona minta izin, karena kan Mona mau berangkat umroh waktu itu, jadi izin sebentar untuk bisa ketemu gitu. Karena besoknya atau malamnya itu Mona udah berangkat. Terus lagi diizinkan dan aku juga lagi kosong, ya udah ketemu. Karena Mona juga harus ada privat kan. Jadi mainnya ketemunya di rumah gitu. Kalau lagi nggak syuting, tapi kalau lagi ada kegiatan ya udah ketemunya, kalau bisa di lokasi jemput, kalau nggak bisa ya nggak bisa jemput, karena kan Mona ada privat kan. Fleksibel. Sebagai ibu, Ria Ricis tunjukkan kedewasaan. Dan sebagai saudara, begitu dermawan pula ia pada Okky Setiana Dewi. Ricis yang merasa benar-benar dibantu oleh sang kakak saat pertama kali ke Jakarta, membalas budi ketika Okky Setiana Dewi diberi biaya pengobatan sang anak, Sulaiman, yang tidak sedikit. Biaya operasi hingga pengobatan senilai ratusan juta rupiah ditanggung Ria Ricis dengan senang hati. Aku inget banget Boki, kita cuma punya satu mobil. Mobil baru Boki pertama kali beli. Aku kan kuliah, aku nggak berani naik angkot. Iya, takut. Waktu kita di Jakarta berdua ya, Dek. Terus Boki lagi syuting, waktu itu syuting sinetron, sementara Boki pasti butuh mobil. Jadi Boki kasih mobilnya ke aku buat kuliah. Jadi Boki yang masih naik umum. Oh iya. Terus berjalan, lambat laun ternyata Ricis yang Allah anugerahi sekarang pekerjaan yang baik dan rezeki yang sangat melimpah. Giliran Ricis yang gantian bantu
Teman-teman Oke, sekalian, waktu Masya Sulaiman Allah, lahir Masya Allah. di NICU dengan belasan dokter dan alat-alat itu biayanya ratusan juta. Betul. Pada saat itu saya nggak punya uang, Masya nggak ada Allah. duit sama Dan sekali. akhirnya Sekian ratusan juta itu. Kemudian, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Ricis yang membiayai pengobatannya Sulaiman. Tak hanya untuk saudara, Ria Ricis juga perlihatkan kemurahan hati pada orang-orang terdekat yang selama ini setia mendampinginya. Pre-love banyak baju gamis yang sudah menumpuk di lemari. Ria Ricis bahkan memberi uang kepada para pekerjanya untuk bisa lebih dulu menikmati barang-barang pre-love sang bintang dengan harga begitu miring. Aku mau pilihin gamis-gamis aku yang kelebihan, jujur aja. Terus nanti mau aku lelang. Pre-love. Nanti aku buka harga dari harga termurah. Aku udah pernah bilang sebenarnya di live IG. Baju mana dulu ya, bentar ya. Orang rumah aku akan menghabiskan pre-love si gamis-gamis ini. Ingat ya orang dalam. Kalian berdua udah dikasih tiket curang nih. Pack yang mana? Saranku sih yang baru-baru. Nggak perlu keluar duit buat pre-love ini, dia paling enak. Jadi saya modalin satu orang berapa ya? Bajunya murah-murah nih walaupun branded. Berapa satu orang, Bapak? 200 cukup udah kurang. Kan buat beberapa kloter dulu. Oke, 200.000 dulu ya. Ini baju murah-murah, Pak Ray jangan minta 15.000 dulu. Oke, ntar dulu. Ini salah nggak ini teh Bu? Oh salah. Enggak, maksudnya kan ibu yang jualan kita yang dikasih duit, gimana konsepnya? Oh, tahun ini aku pre-love semua gamis-gamisku juga dengan harga cuma goceng. Kenapa harus Kepenuhan Mbak, di kamar aku tuh baju semua, baju dari yang gadis masih ada, baju yang dari hamil masih ada, sampai numpuk. Akhirnya aku daripada aku buang-buangnya atau aku taruh-taruh di tempat yang numpuk, udahlah pre-love aja, satunya goceng. Makanya ya, ibu-ibu semua jangan dulu beli baju lebaran. Kita tungguin artis-artis kita itu pre-love. Karena pre-love itu 5.000 ya, itu kayak lebih murah daripada gorengan, tajil-tajil yang kita beli pas mau buka ya. Waduh, Ria Ricis ini dermawan banget, nggak salah ya. Rezekinya itu selalu mengalir. Amin. Kalau tadi juga, ini teh gimana sih Ibu teh ya? Masa malah ngasih uang ke kita, itu konsepnya adalah dari kita untuk kita. Betul. Tapi di luar dari itu juga kita lihat bagaimana Ria Ricis juga tampaknya sepertinya sudah bahagia sekarang gitu ya di luar. Dan yang pasti semua orang pasti punya kehidupannya masing-masing, punya masa lalunya, punya cerita masing-masing. Dan yang paling penting adalah kita bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan mental kita, karena itu sangat penting sekali untuk menjaga kualitas hidup secara keseluruhan. Setuju, apalagi menjadi seorang ibu itu kan juga tidak mudah ya. Tadi dia juga benar gitu, ibu yang happy, anaknya happy. Jadi gimana caranya Ria Ricis tuh fokus untuk dirinya sendiri dulu. Jadi kayak katanya nongkrong tuh nggak dulu gitu kan, fokus ibadah, ngurusin anak. Keren banget. Oke.